Karena film aku suka banget sama storyline-nya sih. Itu kan mengangkat tentang pertemanan gitu. Tapi kayak it's so much more than that gitu. Kayak apa ya Kak, intriguing banget sih. Pengen di spill gitu kayak iya. Oke. Jadi kenapa? Karena ini ceritanya tentang persahabatan dan lebih dari persahabatan begitu ya. Oke. Yang bisa diceritain sedikit gak? Kasih kita kisi-kisi gitu ya. Gimana sih karakter Yuka ini? Kalau si Yuka ini sebenarnya lumayan beda dari persona aku biasanya. Aku kan cheerful banget, bubbly banget. Sementara Yuka itu lebih tone down banget, anaknya kayak kalem banget. Terus dia nggak suka nunjukin emosinya. Karena banyak yang dimendat sama dia. Oke, gak terlalu sering memendam perasaan. Beda banget sama karakter kamu yang sebenarnya bubbly, penuh ekspresi, cheerful. Itu tantangannya pasti unik ya. Nah gimana? Persiapan khususnya gimana tuh? Yang ada persiapan khusus gak yang kamu lakukan sebelum syutingnya dimulai? Belum sih, baru dapat skrip juga sih Kak. Cuman udah mulai ngebayangin, maksudnya kayak Yuka ini sebenarnya seperti apa sih, maksudnya mencoba membayangkan kok bisa dia tuh terbentuk jadi kayak gitu, dan aku bisa menempatkan diri jadi Yuka. Udah mulai pendalaman peran juga berarti ya, udah mulai gali backgroundnya sampai kenapa dia bisa jadi seperti itu, sehingga pada saat berperan tuh all out banget dan deep ya, alias personal. Oke, menarik. Nah kamu sendiri udah ada rencana berkunjung belum nih ke ya dimanapun lah ya di Jepang kalau nanti track syuting? Apa? Ulang. Oke, udah ada rencana berkunjung ke suatu tempat di mana saja di Jepang kalau nanti track syuting? Udah. Ada. Boleh di skill nggak? Siapa tahu ada yang pengen ikutan nih. Emang kalian bisa ikut? Enggak juga. Ya ada lah. Kalau misalnya syutingnya lagi agak kosong itu kan jalan dulu. Ya sambil jalan-jalan ya. Oke, menarik. Thank you so much. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Arka nih. Aku pengen tanya juga behind-nya ya. Gimana sih proses seleksi untuk peran ini dan gimana perasaanmu pas kamu dinyatain, "Hai, you are now Arka," gitu kan? Jadi awalnya tuh aku ditawarin cerita ini, aku dikirimin skripnya, terus langsung diajak ketemuan kebetulan sama Mas Oni, Mas Caka juga sama Mas Nanda. Jadi kita langsung ketemuan di situ. Nah, fun fact-nya adalah jadi kebetulan banget kan kita gue dikasih tahu kalau misalnya syutingnya bakal di Jepang kan. Jadi sebelum itu tuh aku emang mau liburan ke Jepang akhir tahun ini. Pasti sangat bisa. Jadi kebetulan banget gitu. Dan aku mikir kan, tapi kalau misalnya ke Jepang nanti kalau ada syuting gimana ya? Nah, ini alhamdulillahnya dapat dua-duanya nih, dapat syuting sekaligus liburan. Dan dapat juga teman-teman baru, dapat brother and sister ya. Oke. Kalau gitu menurut kamu nih apa sih tantangan terbesar buat kamu dalam mendalami peran ini? Tantangan terbesarnya mungkin jadi Arka ini menurut aku adalah sosok yang cukup ingin. Dia di luar tuh gak terlalu bisa mengekspresikan apa yang dia mau kepada orang-orang gitu. Dia juga tipe yang introvert lah bisa dibilang gitu, gak punya terlalu banyak teman. Bahkan dia kan udah kuliah 2 tahun di Jepang, dia juga gak punya banyak komunitas pertemanan gitu. Nah, satu-satunya teman yang dekat sama dia itu ya si Yuka itu. Gitu. Jadi kebetulan Oke. sahabatan dari SMA gitu. Jadi tapi Arka pun sama Yuka juga nggak bisa terlalu mengekspresikan apa yang dia rasa gitu. Nah uniknya adalah meskipun dia di luarnya kayak dingin terus misalnya nggak kelihatannya tuh cuek gitu, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia tuh dia cukup sensitif orangnya, cukup baperan orangnya. Itu tuh bagian dari kamu gak sih? Apa coba persamaannya sama kamu? Sebenarnya nggak jauh beda sih. Arka sama Bima tuh mungkin kalau Arka tuh udah di sini, Bima masih di sini kali ya. Tapi basic misalnya kayak aku juga tipe yang nggak terlalu bisa terbuka sama teman gitu. Tapi kalau Arka tuh udah lebih
lebih parah lagi gitu, dia lebih cuek lagi, lebih dingin gitu. Ini lebih dingin kayak ansos gitu, antisosial. Suka Antisosial. menyendiri ya? Apa? Suka menyendiri. Suka menyendiri, betul. Oh wow, ini kelihatannya kamu udah kayak mendalami peran banget ya sampai sedetail itu gitu nyeritain karakter si Arka ini. Oke, kalau gitu selanjutnya aku pengen tanya dong sama Yerin. Nih, Hai. Gimana kabarnya hari ini? Seru dong ya? baik. Baik ya. Aku pengen tanya dong, gimana sih waktu pertama kali kamu ditawarin peran ini? Coba, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Jujur yang pertama kali terlintas yang pastinya aku excited banget ya pas tahu ceritanya, lalu karakter yang aku punya juga, dan bersyukur banget sama project ini karena lewat project ini tuh aku bisa kembangin hobi dan skill aku yang biasanya aku awalnya belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang, aku juga suka nari, dan ternyata semuanya aku pakai gitu di project ini. Jadi langsung praktek gitu ya. Betul. Menarik banget. Nah, boleh dong sedikit, sebenarnya aku sendiri penasaran loh, pengen nanya tapi takut jadi spoiler gitu ya. Coba nanya, coba dong kalau itu bisikin gitu ya, bisikinnya tapi pakai mikrofon. Adegan seperti apa yang paling kamu nanti-nantiin saat syuting tadi? Jadi please don't spoil, jangan spoiler ya. Gimana nih? Secara garis besar aja mungkin ya, karena film ini tentang banyak pertemanan, lalu petualangan kita berempat juga dengan Mas Hato nanti. Aku gak sabar banget gimana nanti kita berempat sebagai karakter bisa selesai atau menyelesaikan masalah kita masing-masing secara karakter dan juga berempat gitu. Oke, karena tiap peran, tiap karakternya beda-beda dan karakter banget gitu ya, strong personality. Right. So apa harapan kamu ketika nanti film ini tayang? Harapan aku yang pastinya film ini bisa dinikmati banyak orang, lalu bisa didapatkan pelajaran hidupnya juga, pelajaran pertemanannya, dan juga bisa jadi berkah buat banyak orang. Asik, amin ya. Jadi film ini kita harapkan bukan cuma sekedar nilai hiburan saja, tapi juga membawa pesan yang bisa membangun bangsa, juga mengenalkan negara kita lintas budaya loh ya. Luar biasa, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Oke, dan seperti yang Bapak Ibu ketahui, tadi aku udah spill juga bahwa project ini, film ini, Where the Rainbow Ends, merupakan proyek kolaborasi ya, dengan partner kreatif yang langsung dari Jepang gitu ya. Nah, untuk itu kita juga mau menayangkan video salam dan dukungan dari rekan-rekan di Jepang yang juga berkontribusi